Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim. Para pendengar, pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah kita semua selalu dalam hidayah dan selalu dalam kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita dan juga keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa 2 hari puasa sudah kita lewati. Insya Allah puasa yang kedua dan yang pertama senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sesuai dengan yang saya sampaikan, kita akan melaksanakan yaitu ibadah sholat tarawih yang ketiga. Maka dari itu tetap semangat. Biasanya itu ciri-ciri orang semangat itu biasanya itu soft, barisan sholat tarawih ini biasanya penuh. Ya meskipun saat ini kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita mendapatkan ujian yaitu adanya wabah ataupun virus COVID-19 yang dihimbau oleh para pemerintah untuk agar supaya melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Itu mungkin yang juga harus kita perhatikan dan harus kita kita ikuti juga. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin area-area yang di situ mungkin zonanya insya Allah masih zona-zona yang aman, ya mungkin tetap kita melaksanakan ibadah sholat tarawih secara berjamaah, tapi mungkin harus kita siapkan sarana dan prasarana, mungkin dari jaraknya harus 1 meter sesuai dengan instruksi dari pemerintah ataupun Kementerian Kesehatan, termasuk harus steril dan lain sebagainya. Tapi tetap di dalam hati kita harus selalu semangat ibadah untuk melaksanakan waktu-waktu yang harus jangan sampai kita sia-siakan begitu saja, yaitu 1 bulan dalam 1 tahun sekali, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu sampai ada 2 juga keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu ketika diskusi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini ada keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kila yadurruhum dhulamatani. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Musa, sesungguhnya umat Nabi Muhammad itu aku kasih 2 cahaya. Nah, jangan sampai 2 cahaya ini kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Jangan sampai. Apa itu 2 cahaya yang hanya diberikan keistimewaan khusus kepada umat Nabi Muhammad? Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah faqala Allah Ta'ala, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apa 2 cahaya itu? Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, nuru Ramadhana wa nurul Qur'ana. Nuru Ramadhana wa nurul, yang pertama adalah cahaya bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah Ta'ala. Nah, ini jangan sampai cahaya ini hilang begitu saja tanpa kita nikmati, tanpa kita laksanakan, tanpa kita manfaatkan. Yang pertama adalah cahaya bulan Ramadan dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Bahkan bulan Ramadan ini termasuk syahrul kitabullah, termasuk bulan kitabnya Allah Ta'ala, yang mana hampir semua kitab Allah, bukan hampir semua kitab yang diturunkan oleh Allah diturunkan pada bulan Ramadan juga. Nah, lantas dilanjutkan, nuraini kila yadurruhum dhulumatani, yaitu 2 cahaya yang jangan sampai cahaya ini keduanya itu yadurruhum dhulumatani, dan tidak bisa menjadikan kita dalam keadaan kesulitan ketika datangnya 2 kegelapan. Nah, lantas Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa 2 kegelapan itu? Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab,
dzulumatul qabri wa dzulumati yaumil qiyamah, yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan pada hari kiamat nanti. Lah, kalau kita mempunyai dua cahaya yang ada pada diri kita, yang selalu kita perjuangkan agar supaya tidak sia-sia, insya Allah dua kegelapan yang akan menghadapi kita tidak akan merasakan gelapnya, bahkan yang ada adalah cahaya yang kita nikmati, yaitu kegelapan di alam kubur akan tidak ada kegelapan karena sudah kita siapkan cahaya, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Dan kegelapan yang kedua adalah ketika di yaumil qiyamah nanti kita tidak akan kegelapan. Karena apa? Karena kita sudah siapkan yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nah, ini termasuk apa? Wawasan bagi kita semua agar supaya tidak kita sia-siakan bulan Ramadan yang luar biasa ini. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu fadilah sholat tarawih yang ketiga yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim tetap dalam kitab Dzurratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailati ats-tsalitsati yunada maliku min tahtil arsy istanif al-amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambik, yaitu fadilah orang yang melaksanakan sholat tarawih yang ketiga pada malam yang ketiga, yaitu para malaikat min tahtil arsy, para malaikat yang berada di bawah arsy ini sama apa? Memberikan woro-woro, memberikan pengumuman, wahai engkau penduduk bumi, lakukanlah amal-amal yang baik sehingga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Jadi pada malam yang ketiga orang yang melaksanakan sholat tarawih, malaikat penghuni min tahtil arsy ini menyampaikan pengumuman, engkau yang ada di dunia lakukan perbuatan atau amal-amal yang baik, karena ketika engkau mengamalkan perbuatan yang baik, ghafarallahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada ibadah sholat tarawih yang ketiga ini senantiasa bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin kita dulunya sering berbuat zina, mungkin kita dulunya sering mabuk, pun kita dulunya sering durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Kita tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban, sehingga dengan fadilah-fadilah seperti ini insya Allah Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kita semua dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala, karena keistimewaan kemuliaan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat para pendengar dimanapun berada, insya Allah senantiasa kita akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Al-Fakir Al-Hakir Al-Dhaif, kurang lebihnya mohon maaf, bersama dengan teman kameramen Bang Suhardi, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.